Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama DMM Channel Setia dimanapun kalian berada ya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara perakitan transmisi sampai dengan kopling, yaitu motor Suzuki Tornado. Nah, dimana di sini langkah awal itu adalah ini kebetulan ganti bearing transmisinya ya. Nah itu kita kasih pelumasan juga, apa yang perlu dilumasi silahkan dilumasi biar nanti pas pemasangan enak ya. Nah ini kita pasang untuk rasionya jangan sampai kebalik ya. Nah sebenarnya sih kalau kebalik ya nggak bisa kepasang ya. Terus kemudian untuk pipa olinya jangan lupa dipasang, kemudian si forknya atau garpu pemindah giginya kita pasang juga. Ya jangan sampai kebalik juga. Nah kalau kebalik ya tetap nggak bisa dipasang ya. Konsepnya itu saja sih kalau kita mekanik patokannya gitu. Kemudian kita pasang untuk pennya. Setelah kita pasang semuanya antara kanan dan kiri untuk panjangnya sama ya. Lalu kemudian kita pasang untuk bearing kruk asnya itu kita pakai merek SKF ya. Ini cukup bagus lah ya. Nah ini sengaja tidak saya memasangnya dengan menggunakan api atau gas torch ya, karena menurut saya masih dalam kategori aman. Untuk bearingnya ini kedua crankcase antara kanan dan kiri itu bearingnya itu nancep semuanya. Seperti kalau kita ngelepasnya kita cek dulu apakah bearing itu nempel atau nempel di crankcase-nya atau di kruk asnya. Kalau nempel di kruk asnya ya kita pasang di kruk asnya. Itu adalah supaya mempermudah pemasangannya saja. Setelah terpasang semuanya untuk bearing kruk asnya itu ya, kita pasang untuk kruk asnya. Kemudian dicek ya, seperti dalam kasus ini hampir lupa untuk ring. Nah, ring pengganjalnya itu ini hampir lupa. Nah, kita pasang lagi, kemudian kita kasih lumasi supaya masuknya enak. Oke, kita putar-putar apakah enak untuk proses lancar ya untuk putarannya. Kemudian untuk melakukan proses pengeleman itu saya gunakan lem tribon yang silver atau yang lem tribon auto sealer, dimana sering sekali saya menggunakan lem ini sebagai lem-lem gasket itu ya. Jadi untuk lem tribon di sini sangat rekomendasi ya, apalagi untuk digunakan untuk crankcase yang rawan sekali bocor, dan itu membosankan sekali ya kalau sampai bocor untuk bagian crankcase-nya di sini, karena itu berkaitan dengan oli. Kemudian kita ratakan dengan tangan, nggak usah terlalu tebal, yang penting rata saja ya untuk bagian crankcase-nya, terutama untuk di bagian poros engkol atau di bagian kruk asnya itu harus rapat karena di situ terdapat kompresi bawah. Oke, kita pasang, jangan lupa untuk paskan as pompa olinya dan juga as gearnya. Kita kasih lumasi dulu supaya enak untuk pemasangannya ya, sambil digetok-getok ya, sambil digetok-getok pelan-pelan dengan palu karet ya, sampai rapat lah pokoknya. Nah setelah semuanya, kencangkan semuanya untuk bagian untuk crankcase-nya ya, bautnya. Kemudian kita beralih untuk ke bagian sisi kopling. Nah pemasangannya kita pasang dulu untuk seal kruk as bagian kanan atau bagian kopling ya, kita pasang, kita getok-getok juga. Kemudian pasang juga untuk bushingnya ya, bushing untuk sebagai perapat seal kruk asnya di situ. Nah terus kemudian ini urutannya untuk pesawat atau ontelan dari persneleng itu ya, urutannya itu tadi ring, kemudian bearing truss, kemudian ring lagi, dan juga ring tebal sebagai pengganjal pirnya. Nah di sini kita pasang untuk segitiganya dan juga pelorannya ya. Nah dalam kasus di sini itu pemasangannya itu ada sedikit kekeliruan ya. Nah di situ kita coba cek, kalau bagi pemula seperti mekanik-mekanik ya, itu contohnya saja di sini saya itu agak sedikit teledor ya, karena diajak ngomong dengan konsumen itu akhirnya itu ya, itu yang saya lingkari bagian bintangannya itu harusnya pengaitnya itu harus berada di bawah bintangannya atau di bawah ring, sehingga persnelengnya ini nanti itu kalau luput itu tidak bisa dimasukkan untuk giginya ya, tidak bisa masuk gigi lah. Oke, jadi nanti ini sudah diperbaiki ya. Nah terus kemudian kita pasang untuk urutan koplingnya itu ya, ada bushing di bawah kopling sekunder itu, kemudian kopling sekundernya kita pasang,
kemudian kita getok-getok ya, kemudian kita pasang untuk snap ringnya menggunakan tang snap ring eksternal. Nah itu kita pasang lagi. Pastikan untuk penguncinya itu benar-benar nyangkut di godnya ya. Nah kalau belum nyangkut ini kita kasih dorongan sedikit supaya lebih yakin, sehingga nanti kalau pemasangannya itu tidak fatal ya. Nah terus kemudian setelah bearingnya itu sudah yakin, snap ringnya itu sudah yakin, itu berikutnya kita akan melakukan proses pemasangan untuk ke urutan kopling ganda ya. Kita tunggu sebentar. Nah kita tunggu sebentar. Nah ini kita pasang untuk gigi primernya, kemudian di situ ada bosingnya ya, atau ada bos, kemudian ada lonceng gandanya dan juga beserta one way nya itu ya. Kita pasang untuk kampas gandanya juga. Terus kemudian urutannya kita pasang one way double starter ya. Kemudian gigi bearingnya juga proses. Kemudian untuk gigi sekunder daripada dinamo starter itu kita paskan ya sambil diputar-putar sampai masuk. Kalau belum masuk kita cungkil sedikit, kita minggirkan untuk pelorannya itu sampai pas lah pokoknya. Terus kemudian kita pasang untuk ringnya yang ada bergerigi itu ya. Nah di sini terus kemudian ada ring tipis, terus kita pasang murnya sampai kita kencangkan dengan impact ya. Usahakan jangan sampai diketok-ketok, itu menyebabkan kruk as bisa oleng kalau kita pakai gedok-gedok ya. Usahakan harus punya impact kalau mengencangkan hubungan yang askrek ini ya. Oke, terus kemudian kita pasang urutannya ada bosing, kemudian giginya, terus kemudian di dalamnya itu ada rocesannya, kemudian asnya kita pasang juga. Nah kemudian kita putar-putar sambil mengamati apakah one way nya itu bekerja atau tidak. Nah, terus kemudian lumasi lagi apa yang perlu dilumasi itu ya. Jangan lupa untuk kaki empatnya, kopling sekundernya itu kita pasang. Terus kemudian bak koplingnya jangan lupa untuk packingnya ya. Nah di sini lagi-lagi hampir lupa juga untuk packingnya ya. Nah, jadi di situ urut-urutannya di dalam proses pengerjaan transmisi Suzuki Tornado sampai dengan pengerjaan bagian koplingnya. Kemudian setelah terpasang untuk baknya itu ya, usahakan itu setelan koplingnya itu dikendorkan atau dilonggarkan ya untuk setut koplingnya itu, supaya nantinya untuk penyetelannya ketika terjadi penekanan terhadap baut kalternya itu nanti nyetelnya juga akan sulit ya. Makanya di situ usahakan kalau pemasangan bak kopling itu usahakan dikendorkan untuk setelannya itu ya. Kemudian dikencangkan semuanya untuk proses pengencangan bautnya ini ya. Kita gunakan impact juga supaya lebih mempercepat. Dan juga jangan lupa untuk dinamo starternya itu nanti kita pasang juga ya, jangan sampai lupa, karena nanti kalau lupa ketika kita memasang untuk olinya itu maka akan tumpah ke bawah atau ke lantai. Biasanya yang sering terjadi kalau motor 2 tak seperti ini, bagian mesinnya itu jeluprut oli ya. Usahakan sil-sil bagian semuanya itu kita ganti saja semuanya, karena memang ini kasusnya turun mesin, ganti setang dan juga kolter itu. Makanya daripada kerja 2 kali, mending kita ganti semuanya. Selamat menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.